Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan ZWB Zaga Ziwit Project. Mungkin video ini video pertama kali yang terdengar suara saya. Saya mohon maaf apabila nanti ada kata-kata yang gak enak atau suara yang gak enak didengar. Sekali lagi saya mohon minta maaf pada teman-teman semua. Oke, kali ini saya mau mendapatkan project kabinet 2 pintu yang sangat minimalis. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman Anda agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dukung terus channel ini biar semakin tambah berkembang untuk kedepannya. Terima kasih teman-teman, dulur-dulur KB. Oke, kita mulai untuk proses pertama kali. Di sini saya belah 37 cm untuk bagian top kabinet, dan untuk panjangnya sendiri saya bikin 75. Jadi saya mendapatkan untuk luasnya 37 dan lebarnya sekitar 75 cm untuk bagian top kabinet. Dan dilanjut dengan samping kanan kiri bagian kabinet. Di sini saya mengukur untuk luasnya sendiri saya bikin 35 dan tinggi sekitar 58,5 cm untuk bagian samping kanan kiri kabinet. Di sini saya membutuhkan 2 item atau 2 pieces. Oke, kita lanjut dengan proses pemotongan berikutnya. Di sini saya mulai memotong untuk bidang pintu. Untuk bidang pintu sendiri untuk lebarnya saya mendapatkan 37,3 cm dan tingginya 58,5 cm. Itu saya membutuhkan 2 bidang atau 2 biji. Untuk berikutnya saya memotong untuk bidang sekat bagian tengah dan penutup bagian bawah. Untuk bidang sekat dan bagian bawah itu sendiri saya bikin sama, itu saya mendapatkan 72 cm dan untuk lebarnya sekitar 35 cm. Ini hasil pemotongan tadi lur. Untuk ukuran sendiri boleh mengikuti ini atau enggak, teman-teman punya sendiri ukuran, gak harus mengikuti ukuran saya. Oke lur, kita lanjut proses pemasangan atau penempelan melamin. Untuk melamin sendiri saya lebihi 1 cm dari bidang plywood yang tadi. Saya lebihi 1 cm 1 cm. Dan untuk pemasangan melamin sendiri sebelumnya diamplas dulu ya lur, sampai benar-benar rata agar tidak gelombang. Setelah selesai proses pengamplasan, jangan lupa untuk dibersihkan debu-debunya baik di melamin ataupun di plywoodnya itu sendiri agar nanti lem bisa nempel dengan baik. Oh ya lur, untuk proses pengelemannya sama. Di sini saya kasih contoh salah satu saja biar durasi video tidak terlalu panjang. Intinya bisa dimengerti dan mudah dipahami, gitu aja lur. Setelah selesai pengeleman, usahakan tunggu sampai kering lur, sekitar 10-15 menit saja. Sabar ya lur, tunggu saja. Setelah saya tunggu sekitar 10-15 menit, lem sudah mulai kering dan di sini saya mulai proses penempelan melamin itu sendiri. Oh ya, usahakan penempelan melamin itu melebihi dari plywoodnya. Setelah menempel, tekan agak sedikit ditekan agar lem melekat dengan baik. Setelah proses pengeleman atau penempelan selesai, untuk kelebihan melamin kita buang atau kita bersihkan dengan mesin trimmer.
Setelah selesai pembuangan kelebihan melamin, selanjutnya diamplas lur. Amplasnya jangan terlalu ditekan, tipis-tipis saja agar tidak terlalu masuk ke dalam. Oke, untuk selanjutnya proses perakitan, gunakan lem putih untuk merakitnya agar lebih kuat menempel. Dan di sini saya menggunakan paku tembak agar tidak mudah bergeser. Oh ya lur, tonton video ini sampai selesai ya lur. Nanti ada bonus proses pemberian cairan pada kabinet. Tonton saja lur sampai selesai. Oh ya lur, gunakan siku biar hasilnya presisi. Oke, setelah proses perakitan selesai, lanjut dengan proses penyekrupan. Di sini saya menggunakan countersink agar kepala sekrup tidak muncul ke atas atau istilahnya nongol ke permukaan. Untuk selanjutnya saya sekrup semua agar lebih kuat dan kokoh. Karena kabinet ini sistem gantung, di sini saya potong 45 derajat untuk menempelkan kabinet di tembok. Di sini saya memotong 45 derajat sebanyak 2 dan ukurannya bebas antara 5 sampai 7 cm. Oke lur, lanjut dengan proses pemasangan engsel 45 derajat di kabinet. Oh ya lur, sebelumnya saya minta maaf karena videonya sedikit agak gelap dan penerangan cahayanya sedikit minim. Maklum, hemat tab. Setelah selesai proses perakitan, saatnya proses penyekrupan lur. Untuk penyekrupannya cukup di bagian atas saja karena penumpangnya di bagian atas. Untuk samping kanan kiri dan bawah cukup dengan paku tembak saja. Oke lur, lanjut proses penempelan HPL. Untuk proses penempelan HPL ini sama seperti penempelan melamin, sama prosesnya sama. Setelah semua dilem di bagian HPL dan di bagian plywoodnya,
Seperti biasa tunggu sekitar 10-15 menit agar si lem agak sedikit mengering. Oke, setelah sedikit mengering, setelah saya tunggu tadi sekitar 10-15 menit, saatnya proses penempelan. Proses penempelannya juga pun sama seperti melamin, dan berikan sedikit tekanan ya lur, agar ABL menempel dengan baik di plywoodnya. Jangan khawatir lur, nanti kelebihannya kita buang. Oke, setelah selesai penempelan HBL, selanjutnya saya membuang sisa HBL dengan menggunakan kikir. Bisa juga menggunakan trimmer. Di sini saya menggunakan kikir saja. Untuk mengikirnya jangan terlalu masuk ke dalam ya lur, agar tidak merusak ABL yang di bagian bawah. Lakukan dengan perlahan saja, jangan terburu-buru. Setelah selesai proses pengikiran, selanjutnya saya melakukan pengamplasan. Untuk amplas sendiri saya pakai ukuran 240. Untuk ngamplasnya diambang-ambang saja ya lur, jangan terlalu ditekan. Untuk hasilnya seperti ini lur, maklum masih belajar, kurang begitu rapi. Oke lur, di sini saya menggunakan anti rayap. Untuk perbandingan cairan anti rayapnya setengah tutup botol untuk 1 liter air. Setelah dituang, tutup dan bolak-balik saja lur, biar anti rayapnya mencampur jadi satu. Di sini saya menggunakan wadah kecil ya secukupnya lur. Buat di bidang gunakan sarung tangan ya lur, dan masker. Di sini saya juga menggunakan kuas. Nah tunggu saja ya lur, ntar lagi kuasnya juga keluar. Lah kan keluar. Lanjut proses pengaplikasian lur. Luaskan saja lur di bagian belakang anti rayapnya ke seluruh bagian, usahakan rata ya lur, sampai samping-samping, sampai celah-celah juga. Kalau mau dilapis 2 kali bisa lur, tunggu saja sekitar 20-30 menitan agar sedikit kering lah. Untuk pengaplikasiannya juga bisa dengan semprotan lur, semprotan burung itu loh. Nah itu juga bisa. Di sini saya menggunakan kuas saja. Walaupun saya pakai kuas, di sini saya melapisi 2 kali lur, agar meresap dengan baik dan sempurna. Setelah selesai memberikan anti rayap dan benar-benar kering, saya lanjut membersihkan bagian dalam kabinet. Di sini saya menggunakan cairan pembersih kaca untuk menghilangkan bau, thinner, dan bekas sisa-sisa lem yang menempel. Di sini saya membersihkan di bagian dalam dulu. Saya menggunakan lap bersih. Untuk pengeringannya saya menggunakan tisu yang agar cepat kering. Dan setelah selesai bagian dalam, saya lanjut di bagian luar. Prosesnya sama, menggunakan lap bersih dan dilanjut dengan tisu agar cepat kering. Lakukan ini di seluruh bagian luar kabinet biar sedikit harum. Ya tidak sedikit sih, banyak juga nggak apa-apa harumnya. Setelah selesai pembersihan, proses pembersihan semua sudah selesai, saatnya dikirim ke customer atau konsumen. Terima kasih lur sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini lur
biar semakin berkembang dan tambah maju. Jangan lupa lor untuk like dan subscribe-nya dan share pada teman-teman agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa lor di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.